Tak ada yang menduga, seorang direktur cantik yang kehidupannya di puncak karir justru menemukan makna hidupnya di pelukan seorang tukang parkir sederhana. Bagaimana akhir dari perjalanan kisah direktur cantik ini? Namanya Naila Saraswati. Seorang wanita muda yang berhasil menaklukkan kerasnya dunia bisnis Jakarta. Di usianya yang masih begitu muda, Naila sudah menjabat sebagai CEO di salah satu perusahaan konsultan ternama. Banyak orang mengaguminya. Mereka menyebutnya sukses, mandiri, dan berkelas. Hidupnya tampak sempurna, penuh rapat penting, makan siang di restoran bintang 5, dan malam yang diakhiri dengan segelas anggur mahal di apartemen mewahnya. Kadang, Naila tertawa sendiri mengingat masa lalunya. Betapa keras ia berjuang untuk sampai di titik ini. Dan kini, yang perlu ia lakukan hanyalah menjaga agar kekuasaan itu tetap berada di tangannya. Namun, tanpa ia sadari, roda nasib mulai berputar diam-diam. Pagi itu, di depan gedung kantornya, pandangan Naila sempat tertumbuk pada seorang pria berseragam lusuh. Ia sedang mengatur kendaraan keluar masuk area parkir. Seorang tukang parkir. Sederhana, bahkan nyaris tak terlihat penting di tengah gedung-gedung tinggi. Dunia mereka berbeda sejauh langit dan bumi. Dan Naila, tentu saja, tak pernah membayangkan bahwa pria itu suatu hari nanti akan menjadi bagian paling penting dalam hidupnya. Suatu pagi, Naila datang sedikit lebih awal dari biasanya. Mobilnya melaju mulus, hingga tiba-tiba berhenti mendadak karena seorang tukang parkir melambaikan tangan ke arah sopirnya. "Mohon maaf, Bu, jangan parkir di sini, sudah penuh." Naila menatapnya sinis. "Kamu tahu siapa aku? Ini mobil direksi. Mana mungkin aku parkir jauh-jauh?" Pria itu menunduk sopan, tapi ucapannya tegas. Justru karena ibu penting, mobilnya harus aman. Kalau dipaksakan di sini, rawan gores. Nada Naila meninggi. "Urus saja kerjaanmu. Jangan mengatur aku." Tak ada yang berani menegur Naila seperti itu sebelumnya. Ia merasa tersinggung, tapi entah kenapa, wajah pria itu terus muncul di kepalanya sepanjang hari. Tatapannya bukan merendah, tapi juga bukan menantang. Ada keyakinan aneh di dalamnya, tenang, tapi kuat. Pertemuan kedua terjadi dengan cara yang lebih memalukan. Siang itu, Naila hendak menghadiri rapat penting di luar kantor. Ia berjalan tergesa menuju mobil, tapi ketika hendak masuk, pintu samping macet. Sopirnya mencoba beberapa kali, tapi tetap tak bisa dibuka. Tiba-tiba, suara familiar itu terdengar lagi. Pintunya seret. "Bu, kalau dipaksa malah bisa rusak. Saya bantu, ya?" Naila menolak cepat. "Tidak usah. Aku tidak butuh bantuan." Namun pria itu tak menunggu izin. Ia mengambil kain lap dari saku seragamnya, lalu dengan cekatan memperbaiki engsel pintu. Hanya butuh beberapa menit, dan pintu pun terbuka mulus. Naila tertegun. Terlalu gengsi untuk berterima kasih. Ia hanya berkata dingin, "Kebetulan saja kamu bisa." Pria itu tersenyum samar. "Kadang yang kelihatan kecil justru penting, Bu, seperti pintu ini." Kalimat itu singkat, tapi entah kenapa terasa menusuk. Selama perjalanan, Naila terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang seolah berbicara langsung ke hatinya. Tentang hidupnya yang selama ini ia kira sempurna, tapi ternyata mulai berderit tanpa ia sadari. Siang menjelang, Naila baru kembali dari rapat ketika sekretarisnya, Rani, masuk ke ruangannya dengan wajah pucat. "Bu, ada masalah besar. Investor utama kita menarik semua dananya." "Mustahil," jawab Naila kaget. "Kita baru menandatangani perjanjian bulan lalu." Rani menunduk. "Saya sudah cek. Semua dana ditarik pagi ini." Tangan Naila gemetar di atas meja. Untuk pertama kalinya, ia merasa tanah di bawahnya bergoyang. Selama ini ia percaya perusahaannya tak tergoyahkan. Tapi kini, fondasi yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Ia berusaha tetap tenang, tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Investor itu adalah tulang punggung bisnisnya. Tanpa mereka, semua rencana bisa berantakan.
Sore itu, Naila duduk di dalam mobil dengan pikiran kalut. Mobil berhenti sebentar di depan gedung. Dari balik kaca, ia melihat tukang parkir itu lagi. Masih dengan seragam lusuhnya, memberi aba-aba pada kendaraan lain. Tak ada beban di wajahnya. Ia tampak tenang, bahkan bahagia. Dan entah mengapa, Naila merasa iri pada pria itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia iri pada seseorang yang hidupnya jauh di bawahnya. Hari-hari berikutnya kian berat. Telepon dari klien tak berhenti berdenting. Sebagian mulai resah mendengar isu tentang investor yang mundur. Rapat darurat tak juga membawa solusi. Ketika semuanya terasa menyesakan, Naila akhirnya memutuskan keluar dari kantor. Ia berjalan sendirian, mencoba menenangkan pikiran, menghirup udara yang jarang ia hirup. Namun takdir seolah kembali mempertemukannya dengan pria itu. "Ibu kelihatan lelah sekali," ucapnya lembut. Naila menoleh. Tukang parkir itu sedang duduk di bangku kecil, meneguk air mineral dari botol plastik. Ia menghela napas, mencoba mengabaikannya, tapi langkahnya terhenti. Ada sesuatu di wajah pria itu yang membuatnya ingin berhenti berpura-pura kuat. "Tidak usah ikut campur," ucap Naila pelan. "Kalau duduk sebentar, mungkin lebih baik daripada memikirkan semuanya sambil berdiri," jawab pria itu tenang. Dan anehnya, kaki Naila seakan bergerak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia duduk di samping seorang tukang parkir. Rasanya janggal, tapi juga menenangkan. "Aku tidak butuh belas kasihan," katanya datar. Pria itu tersenyum tipis. "Siapa bilang saya mengasihani? Kadang orang kuat pun boleh merasa lelah. Itu manusiawi, Bu." Kata-kata itu menembus pertahanan yang selama ini Naila bangun. Sepanjang hidupnya, ia hanya dikelilingi orang-orang yang memujanya atau menuruti perintahnya. Tapi pria ini berbicara seolah benar-benar melihat dirinya. Bukan jabatannya, bukan kekuasaannya, tapi dirinya yang sesungguhnya. Pagi itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Langit kelabu, jalanan licin, dan udara penuh aroma aspal basah. Naila baru saja keluar dari mobilnya, terburu-buru menenteng payung kecil, ketika tumit sepatunya terselip di sela paving yang tergenang air. Tubuhnya oleng, nyaris terjatuh. Namun sebelum sempat menahan diri, sebuah tangan cepat menopang lengannya. Ia refleks menarik diri, pipinya memanas karena malu. Pria itu tak banyak bicara, hanya jongkok mengambil tas Naila yang terjatuh, lalu menyerahkannya dengan sopan. "Benda mahal pun bisa rusak kalau dijatuhkan," katanya tenang. "Seperti orang penting, bisa goyah kalau tak hati-hati." Naila terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa terasa menohok, seperti menembus lapisan gengsi yang selama ini ia bangun. Hari-hari berikutnya, entah mengapa, Naila justru semakin sering bertemu pria itu. Selalu tanpa sengaja. Saat ia lupa membawa kartu parkir, ketika lift macet dan ia harus menunggu di lobi, bahkan ketika kunci mobilnya hilang, yang ternyata jatuh di dekat pos parkir pria itu. Setiap pertemuan kecil seolah mengikis sedikit demi sedikit egonya. Dan meski ia enggan mengakuinya, ada sesuatu dalam diri pria itu yang mulai mengusik pikirannya. Sebuah perasaan yang belum berani ia pahami sepenuhnya. Tapi Naila tak punya waktu untuk tenggelam dalam pikiran itu. Karena badai yang lebih besar sedang menunggu. Rapat darurat kembali digelar di ruangannya. Para manajer satu persatu melaporkan kondisi perusahaan. Kontrak besar tertunda. Klien mulai menarik diri. Cash flow menipis. Suasana ruang rapat begitu tegang, dan Naila duduk di kursi ujung meja, mendengarkan dengan wajah dingin, meski dadanya bergejolak. "Bu Naila," ucap salah satu manajer, "kalau kondisi ini berlanjut, 3 bulan lagi perusahaan bisa kolapse." Naila menarik napas dalam. "Baik, mulai hari ini, fokus kita hanya satu, menyelamatkan perusahaan. Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi kita harus temukan investor baru." Semua menunduk, mengangguk pelan. Tapi Naila tahu, mereka sama bingungnya dengannya. Malam itu, setelah semua orang pulang,
Naila berdiri di depan jendela besar apartemennya. Dari lantai tinggi, ia menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang buatan. Dulu, cahaya itu selalu membuatnya bangga, mengingatkan bahwa ia pernah menaklukkan dunia. Tapi malam ini, cahaya yang sama terasa jauh, dingin, tak tergapai. Ia menarik napas panjang dan menatap pantulan dirinya di kaca. Dalam hati, ia membuat janji baru. Bagaimanapun caranya, ia akan menyelamatkan perusahaannya. Namun tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih justru akan mempertemukannya lebih sering dengan pria sederhana yang perlahan mengguncang keyakinannya. Beberapa hari kemudian, kenyataan pahit datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di ruang rapat, langkah Naila terhenti ketika mendengar percakapan samar dari dua manajer senior yang tidak menyadari kehadirannya. Kalau perusahaan ini runtuh, kita pindah saja ke kompetitor. Lagian, semua bisa disalahkan ke Bu Naila. Dia kan pemimpin. Naila membeku di depan pintu. Jantungnya berdegup keras. Orang-orang yang selama ini ia percaya, ternyata hanya menunggu saat dirinya jatuh. Dan sejak hari itu, ia mulai melihat tanda-tanda pengkhianatan di sekelilingnya. Laporan yang sengaja diperlambat, informasi penting yang disembunyikan, hingga manajer yang diam-diam merayu klien untuk berpindah tangan. Malam itu, Naila pulang dengan hati hampa. Apartemennya luas dan mewah, tapi terasa seperti penjara berlapis kaca. Tak ada siapapun di sana yang bisa ia ajak berbagi rasa takut. Ia menyalakan lampu balkon, berdiri di bawah gerimis ringan. Menatap jalan di bawah, mobil berlalu, suara klakson, dan orang-orang yang masih beraktivitas meski malam kian larut. Di tengah hiruk-pikuk itu, wajah seseorang tiba-tiba muncul di pikirannya. Pria sederhana dengan senyum tenang yang pernah berkata, "Kadang orang kuat pun boleh merasa lelah." Naila menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kesepian. Keesokan harinya, rasa sepi itu masih menempel seperti bayangan. Ia mencoba menutupinya dengan riasan sempurna dan senyum tipis saat tiba di kantor, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang menjerit minta diisi. Sore menjelang, Naila turun ke lobi untuk pulang. Hujan gerimis turun, membuat udara lebih dingin dari biasanya. Saat ia menunggu mobil, suara yang familiar terdengar dari arah pos parkir. "Lembur lagi, Bu?" Ia menoleh. Pria itu berdiri di sana, basah oleh gerimis tapi tetap tersenyum hangat. Entah kenapa, kehadirannya membuat dada Naila terasa sedikit lebih ringan. "Iya," jawabnya singkat. "Banyak urusan." Pria itu menatapnya lembut. "Kalau terlalu berat, kadang cerita bisa sedikit meringankan, Bu." Biasanya Naila akan mengabaikan komentar seperti itu. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam nadanya yang tulus, tidak menghakimi, seolah benar-benar bersedia mendengar. Entah dorongan dari mana, Naila akhirnya duduk di bangku dekat posnya. Dan kata-kata pun keluar begitu saja. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang orang-orang yang mulai mengecewakan, tentang ketakutan kehilangan segalanya. Pria itu hanya mendengarkan, tak memotong, tak menasihati. Sesekali ia mengangguk, sesekali menatap Naila dengan mata yang menenangkan. Dan ketika cerita panjang itu berakhir, ia hanya berkata pelan, "Kalau semua orang menjauh, bukan berarti ibu sendirian. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan orang yang tepat untuk tetap di dekat ibu." Naila tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan yang hangat, lembut, dan tulus. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Malam itu, Naila pulang dengan perasaan lebih ringan. Ada sesuatu yang berubah, meski ia tak tahu apa. Dan keesokan harinya, saat ia melangkah ke kantor, langkahnya terasa lebih tenang. Bukan karena laporan membaik, bukan karena masalah selesai, tapi karena sebuah obrolan singkat dengan pria sederhana di parkiran telah memberi arti baru pada kata kuat. Sore itu, saat wanita itu pulang dari kantor, matanya kembali menangkap sosok yang sudah tak asing baginya. Seorang tukang parkir berseragam lusuh yang sedang sibuk mengatur kendaraan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Ia tak lagi hanya melihat peluit di bibir lelaki itu atau rompi usangnya. Matanya justru berhenti pada senyum ramah yang ia berikan kepada setiap pengendara yang datang dan pergi. Entah sejak kapan, pandangannya berubah. Ia mulai melihat sisi lain dari pria itu, sisi yang tulus, sederhana, dan menenangkan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dengan kehidupan sesederhana itu bisa tampak begitu ikhlas? Sementara orang-orang di sekitarnya, mereka yang bergelimang harta dan jabatan, seringkali justru menyembunyikan kepura-puraan di balik senyum mereka. Wanita itu berdiri cukup lama, hanya memandangi. Hingga pria itu menyadari tatapannya dan berkata pelan, "Maaf, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Ia tersentak, buru-buru menggeleng. "Tidak, hanya lewat saja," jawabnya singkat. Di dalam mobil, ia termenung lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pria itu sebagai tukang parkir, melainkan sebagai seseorang. Dan kesadaran itu membuatnya takut sekaligus penasaran. Namun rasa penasaran itu tak sempat tumbuh, karena badai besar datang menghantam hidupnya. Hari itu, ia menerima kabar paling buruk sejak menjadi pemimpin perusahaan. Investor yang selama ini ia harapkan, menolak menanamkan modal. Seluruh rapat panjang, presentasi, dan pengorbanan waktu selama berminggu-minggu terasa sia-sia. Sore harinya, kabar lain datang. Klien besar memutuskan kontrak kerjasama dengan alasan mencari stabilitas. Kursi di ruang kerjanya tiba-tiba terasa dingin, kaku, dan menakutkan. Air matanya hampir jatuh. Wanita yang selama ini dikenal kuat dan tak tergoyahkan kini duduk lemas di kursinya sendiri. Malamnya, ia berdiri di balkon apartemen tinggi. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip indah, tapi di matanya, semuanya tampak suram. "Apa gunanya semua kerja keras ini?" bisiknya lirih, "kalau akhirnya aku harus kehilangan segalanya." Di saat itu, ia menyadari, yang paling ia takuti bukan kehilangan perusahaan, melainkan kehilangan dirinya sendiri. Ia tahu kini hanya ada dua pilihan. Tetap mempertahankan ego, berpura-pura kuat dan berharap keajaiban datang. Atau menurunkan kepala, merendahkan hati, dan memulai dari awal. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia menatap bayangan di kaca jendela. Seorang wanita dengan setelan rapi, riasan sempurna, dan tatapan tajam menatap balik padanya. Namun sosok itu terasa asing. Apakah itu benar diriku? Atau hanya topeng yang kubentuk selama ini? Di kantor, ia mulai merasakan tatapan iba dari para karyawan. Mereka tak berani bicara, tapi dari pandangan mereka, ia tahu, semua sudah mendengar kabar tentang kebangkrutan yang semakin dekat. Wanita yang dulu mereka kagumi kini tampak rapuh. Sore itu, dengan langkah berat, ia menuju mobil. Dan di sanalah, seperti biasa, pria itu berdiri. Tukang parkir dengan senyum tenang dan mata yang dalam. Ia menatap wanita itu sejenak sebelum berkata, "Kadang, Bu, nggak salah kok kalau kita berhenti sejenak untuk cari jalan baru. Bertahan di jalan yang salah justru lebih menyakitkan." Wanita itu menatapnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Menurut kamu, salah nggak kalau seseorang memilih untuk berhenti?" Pria itu tersenyum. "Kalau berhenti karena menyerah, mungkin salah. Tapi kalau berhenti untuk mencari arah baru, justru itu keberanian." "Tapi aku bisa kehilangan segalanya," ucap wanita itu getir. "Terkadang kehilangan bukan akhir, Bu. Bisa jadi itu justru awal dari sesuatu yang lebih baik." Ia menatap lurus ke matanya. "Saya ini cuma tukang parkir, tapi saya tahu satu hal. Nggak ada gunanya mempertahankan kursi kalau kursi itu justru bikin kita nggak bisa bergerak." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus dadanya lebih dalam dari pisau manapun. Selama ini, ia terlalu sibuk menjaga gengsi hingga lupa bahwa hidup punya bentuk lain, lebih dari sekadar jabatan tinggi. Bagaimana mungkin, pikirnya, pria sederhana itu bisa mengatakan hal-hal yang tak pernah keluar dari mulut para pengusaha kaya raya yang selama ini menemaninya di ruang rapat? Sejak malam itu, hatinya mulai goyah, ke arah yang belum pernah ia bayangkan.
keberanian untuk melepaskan. Ia duduk di meja kerja menatap tumpukan dokumen, simbol kekuasaan yang selama ini ia genggam erat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan keputusan itu terasa seperti menelan seluruh dunia. Melepas jabatan CEO bukan hanya kehilangan posisi, melainkan mengakui bahwa dirinya tak mampu lagi menanggung semuanya sendirian. Keesokan harinya, ia memanggil seluruh manajer senior. Langkahnya berat, tapi mantap. Mulai hari ini, katanya dengan suara tenang, saya menyerahkan sebagian besar tanggung jawab operasional kepada tim. Saya percaya kalian bisa menjaga perusahaan ini. Beberapa wajah tampak terkejut, beberapa menunduk, beberapa malah terlihat lega. Ia menatap keluar jendela, menarik napas panjang. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi topeng. Ia memilih rendah hati bukan karena kalah, tapi karena sadar, inilah jalan terbaik. Ketika ia berjalan keluar dari gedung itu, matanya kembali menangkap sosok yang selalu muncul di setiap titik rapuh hidupnya. Tukang parkir itu tersenyum lembut, memberi aba-aba seperti biasa. Dan wanita itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tersenyum tulus. Ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Keputusan tersulitnya ternyata membuka ruang baru. Ruang untuk harapan, untuk keberanian, dan mungkin untuk cinta yang perlahan tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ia tak lagi dikejar bayangan kesempurnaan. Ia berjalan lebih ringan, tertawa lebih jujur, dan hidup lebih sederhana. Dan pria itu, kini tak hanya menjadi tukang parkir di matanya. Ia menjadi sahabat, tempat bertukar pikiran, dan sumber kebijaksanaan yang datang dari hati yang paling murni. Dalam kesederhanaan pria itu, ia akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan di ruang rapat mewah. Makna sejati dari hidup, dari kehilangan, dan dari cinta. Pagi itu, hidup Naila mulai berubah dengan cara yang tak pernah diajarkan dalam buku manapun. Ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori manajemen atau strategi bisnis. Tentang bagaimana membangun dengan hati, bukan hanya dengan angka. Dan tanpa ia sadari, setiap senyum, setiap perhatian kecil dari pria sederhana itu, mulai menumbuhkan kehangatan yang lama tak ia rasakan. Rasanya lucu, pikir Naila. Bagaimana mungkin seorang tukang parkir bisa membuatnya merasa lebih kaya dari sebelumnya? Tapi begitulah adanya. Ia merasa hidupnya kini punya warna baru. Sejak saat itu, keduanya mulai sering bekerja bersama, meski dalam bentuk yang sederhana. Naila membawa ide-ide besar, penuh rencana bisnis dan strategi rumit. Sedangkan pria itu, dengan pandangan hidupnya yang jujur dan apa adanya, memberi perspektif berbeda yang tak pernah terpikirkan oleh para manajer profesional di kantornya. Mereka sering duduk di meja lobi berjam-jam, membahas rencana, sambil sesekali tertawa karena lelucon kecil yang muncul tiba-tiba. Dan entah mengapa, bekerja bersamanya tak pernah membuat Naila merasa ditekan. Semua terasa lebih ringan. Bahkan di tengah tekanan besar, ada semacam kedamaian yang sulit dijelaskan. Suatu sore, pria itu menatapnya dengan serius dan berkata, "Bu, sukses itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal membuat hidup orang lain jadi lebih baik. Saya yakin, Ibu bisa melakukan itu tanpa kehilangan diri sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hati Naila. Ia terdiam lama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tergugah, sesuatu yang selama ini terkubur oleh ambisi dan gengsi. Mungkin, inilah makna sebenarnya menjadi pemimpin. Bukan hanya untuk sukses, tapi untuk berarti bagi orang lain. Hari demi hari, hubungan mereka makin dekat. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi. Dan perlahan, Naila mulai menyadari bahwa perasaan hangat yang tumbuh di hatinya bukan sekadar kebetulan. Ia benar-benar bahagia. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena seseorang yang melihatnya apa adanya. Bulan demi bulan berlalu. Usaha mereka mulai menunjukkan hasil. Perusahaan kecil yang sempat hampir runtuh kini kembali bangkit. Klien-klien lama datang lagi, proyek baru bermunculan,
dan suasana kerja terasa lebih hangat. Pria itu tetap di sisinya. Bukan sekadar tukang parkir yang memberi aba-aba kendaraan, tapi sebagai bagian penting dari setiap langkah Naila. Mereka sering lembur hingga malam, tapi kali ini tidak ada rasa lelah yang menyesakkan. Yang ada hanya rasa syukur, dan kehangatan yang tumbuh perlahan namun pasti. Naila tahu, cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga. Dari seseorang yang dulu nyaris tak ia perhatikan, kini menjadi sosok paling berarti dalam hidupnya. Ketika stabilitas mulai kembali, Naila belajar menata hidupnya dengan cara baru. Ia belajar menyeimbangkan antara pekerjaan, perasaan, dan hubungan pribadi. Pagi itu, ia berjalan santai menuju kantor baru sambil tersenyum. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi tekanan yang menyesakkan. Kantor itu kini terasa seperti rumah kedua, bukan medan perang. Dan di lobi, pria itu menunggunya, tersenyum sambil memberi aba-aba kendaraan. Tatapan mereka bertemu, dan senyum itu terasa cukup untuk menjelaskan segalanya. Hari demi hari, Naila belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang status atau kekayaan, tapi tentang siapa yang mau menemani kita, mendukung kita, dan membuat kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ia juga belajar bahwa cinta bisa lahir dari tempat paling sederhana. Sore itu, Naila duduk di balkon apartemennya yang kini terasa hangat. Lampu-lampu kota menyala, memantulkan cahaya yang lembut di matanya. Ia menatap kota yang dulu membuatnya merasa besar, kini membuatnya merasa bersyukur. Perjalanan panjang itu telah mengajarinya banyak hal. Tentang kejatuhan, kehilangan, pengkhianatan, dan akhirnya, tentang keikhlasan untuk merendahkan hati. Semua langkah, semua pertemuan, bahkan momen sederhana bersama pria itu, ternyata membawa pelajaran berharga. Dalam hati, Naila berjanji, ia tak akan lagi menilai seseorang dari status atau penampilan. Karena kebahagiaan sejati lahir dari ketulusan dan cinta yang murni. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, pria itu datang menghampiri. Pria sederhana yang dulu hanya seorang tukang parkir, kini berdiri di sisinya. Bukan sebagai bawahan, bukan sebagai penolong, tapi sebagai seseorang yang berarti. Keduanya diam, menikmati keheningan yang hangat, penuh arti. Dunia luar masih bising, masih penuh ambisi. Tapi di sini, di antara mereka, semuanya terasa tenang, sempurna. Di bawah cahaya malam yang berkilau, Naila akhirnya mengerti. Cinta dan kebahagiaan tidak datang dari status atau kekayaan, tapi dari hati yang berani terbuka, dari seseorang yang mau melihat kita apa adanya. Dan kini, setelah semua kehilangan dan perjuangan, Naila tahu, ia sudah berada di tempat yang tepat. Di sisi seseorang yang membuat hidupnya berarti.